Hai, hari ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke Bogor. Ini aku mau bikin sarapan dan sekalian bikin bekal buat ke Bogor. Ini aku mau masak nasi dulu. Ini aku mau buat pisang bakar keju. Sedikit aja. Ini tuh masih subuh, sekitar jam 4:15. Aku mau nyiapin makanan dulu buat bekal ke Bogor, jadi lebih hemat. Supaya pisangnya nanti itu matangnya agak merata dan nggak terlalu keras pisangnya, jadi aku bagi lagi 2 bagian dari 3 potong tadi. Seperti ini, dipotong-potong. Nyalain dulu kompornya, tunggu panas, masukin margarin. Masukin pisangnya ketika margarinnya itu udah mulai mencair seperti ini. Pisang aku udah selesai dipen dan udah mateng di kedua sisinya. Jadi habis ini tuh aku mau potong-potong lagi pisangnya supaya lebih kecil dan mudah untuk dimakan. Potong-potong kecil jadi seperti ini. Di sini aku mau masak ayam. Jadi ini tuh ayamnya tuh cabai garam, tapi aku ditambahin sedikit bumbu lagi. Tumis ayam setengah mateng. Terus masukin bawang-bawang. Ini tuh bawang merah, bawang putih. Minyak wijen, garam, kaldu jamur, cabai rawit. Aduk-aduk. Potongan daun bawang. Aduk-aduk.
Selesai. Ini aku mau bikin onigiri dengan isian ayam, cabai, garam tadi yang aku udah masak. Jadi sini aku siapin nori. Norinya dilipat menjadi 2 bagian seperti ini. Sobek nori jadi 2 bagian. Masukin dulu sedikit nasi ke dalam cetakan, rapihkan. Isi nasi dengan ayam yang tadi sudah aku masak, itu ayam cabai garam. Lalu tutup dengan nasi agar ditekan-tekan sedikit. Bungkus nasi dengan nori seperti ini. Nah, jadi deh. Ini dia onigiri. Ini tadi pisang yang udah kita bakar, dan di sini aku mau kasih topping dengan brown sugar dan keju. Aku pakai keju parut yang kayak gini, diparut manual. Jadi lebih panjang-panjang kejunya, dan perpaduan antara brown sugar sama keju itu dengan pisang rasanya enak. Ini dia udah jadi pisang bakar, brown sugar dan keju. Ini aku mau bungkus pisang bakar kejunya dengan plastik yang lucu. Aku pilih yang Happy Duck.
Ini aku mau bungkus onigirinya, jadi ditunggu dulu dingin nasinya, baru kita bungkus deh seperti ini. Aku pilih bunga-bunga untuk plastiknya karena memang adanya itu. Selesai deh bungkus bekal aku. Ini aku udah di Blok M dan kebetulan banget bisnya tuh udah datang, udah ada. Ini aku naik bis yang nomor P11. Jangan lupa tap in. P11 ini tuh bis Transjakarta baru, dan hari ini kebetulan aku naik dengan tarif Rp1 aja. Ini merupakan kebijakan dari Pak Pramono atas terjadinya pembakaran dari beberapa halte busway yang dibakar oleh para pendemo yang anarkis. Tiba-tiba aku udah nyampe aja nih Sentul. Ini tuh cepet banget busway-nya karena dia tuh melewati beberapa tol ya. Jadi tiba-tiba aja udah nyampe di Sentul City. Udah mulai dekat dengan Bogor. Dan ini dia, aku udah nyampe Bogor. Udah nyampe Bogor dan aku nyampenya di halte Botani Square. Jadi ini keadaannya seperti ini. Dan itu ngantrinya di sana buat tap out. Mari kita jalan-jalan. Di sana ngetap untuk tap outnya. Ini halte Transjakarta Botani Square. Sana itu bisa masuk langsung ke aksesnya Botani Square. Nah, nih. Mari kita jalan. Sebelumnya aku mau beli kopi dulu. Yuk, ngopi dulu. Mau apa kamu? Ini kedai kopi, namanya Kopi Masa, dan aku beli kopi susu, harganya 8.000 aja. Dengan harga 8.000 ini tuh murah banget, dapat kopi susu dan rasa kopinya tuh kental banget, rasa pahitnya kerasa dan sedikit manisnya nggak terlalu strong. Aku suka banget ini enak. Ini aku udah keluar dari halte Botani Square. Seperti ini keadaannya. Udara Bogor itu benar-benar sejuk karena banyak banget pohon yang rindang-rindang. Suasananya tuh asri. Aku suka banget di Bogor. Hawanya enak, sejuk, adem. Ini aku mau nyebrang dulu, lagi nyari tempat seberangan. Ini ikon dari kota Bogor, yaitu Tugu Kujang. Jadi kujang itu pusaka senjata dari masyarakat Sunda. Seperti ini bentuknya tuh di atas.
Ini aku nyebrang lagi ke arah jalan utama yang menuju hutan kebun raya Bogor. Ini aku jalan dari berhentian Transjakarta di Botani Square ke arah alun-alun, dan jaraknya itu sekitar 2 kilo, lumayan. Dari perjalanan ini tuh aku bisa lihat ke dalam kebun raya Bogor. Ini dia kebun raya Bogor, dan di sini juga banyak yang berolahraga, banyak yang sedang jogging juga di sini. Suasananya sejuk banget. Mari kita lanjutkan perjalanan karena masih jauh banget perjalanannya. Aku baru sadar kalau ternyata jalan dari Botani Square itu deket banget ke Surya Kencana. Surya Kencana itu merupakan jalan salah satu pusat kuliner di Kota Bogor. Di sini aku memutuskan untuk jalan-jalan di Kebun Raya Bogor. Jadi aku nggak melanjutkan jalan ke alun-alun. Sebelum masuk ke hutan Kebun Raya Bogor, aku mau jalan-jalan dulu di Surya Kencana. Dan mau lihat di sana ada makanan apa aja. Di depan pintu masuknya tuh ada patung singa kayak gini. Ini aku mau masuk ke dalam Surya Kencananya. Di samping aku kayak ada vihara gitu. Ini viharanya dan ini pintu masuknya. Di kedua sisi pintu masuknya itu ada patung. Nah seperti ini. Tapi ini hari libur jadi tutup, nggak bisa buat umum. Aku mau lanjut lagi jalan, mau lihat-lihat ada makanan apa aja. Pengunjung di Surya Kencana ini tuh lumayan banyak dan terlihat padat ya di jalanannya. Banyak pejalan kaki maupun pakai kendaraan. Di sepanjang jalan ini tuh banyak banget yang jualan makanan, sayur-sayuran. Mau beli makan nggak? Oh, Jajanan aja. Aku kayaknya mau beli bandros, di ujung sana ada bandros. Coba kita beli pakai bahasa Sunda. Bapak bade bandros na 10 ribuan. 10 ribuan. Ya, mohon. Aku tuh suka banget bandros. Dulu waktu tinggal di Bandung itu aku suka jajan bandros. Dan di sini tuh beda, bandrosnya tuh dikasih lagi kayak kelapa gitu kan di atasnya. Kalau di Bandung tuh kayak parutan kelapa dikit aja. Kalau ini tuh kayak serutan kelapa gitu. Kayaknya enak dan menggoda. Iya, nuhun. Ayo lanjut cari makanan yang lain. Ini aku salpok sama risolesnya, sepertinya menggoda dan aku mau beli risolesnya. Ini namanya risoles Queen. Harganya mulai dari 3 ribuan aja. Ada ayam pedasnya enggak? Meser tilu, Pak.
pedas doang gitu. Iya. Sabar aja kena. Santan 9. Ada yang saus deh sama cabai? Bade cabe. Cabai. Nya, cabe. Saus mau? Cabe. Ya. Ya, usulan 1.000 Nuhun. punten. Nuhun. Sausuna. Ini aku balik lagi ke Kebun Raya Bogor. Dan aku tuh udah beli tiket secara online, jadi bisa langsung masuk aja, nggak perlu antri lagi untuk beli tiketnya. Karena hari ini tuh weekend, jadi harga tiketnya itu satu orang itu dewasa 25.500. Yang mau masuk ke Kebun Raya Bogor ini tuh lumayan banyak, dan ini aku tuh lagi cek dulu tasnya. Satu persatu tuh dicek sama security-nya. Ayo. Kasih. Mari kita explore Kebun Raya Bogor. Mana sebelum itu masuk katanya ada kiri. Mobil. Begitu masuk di hutan kota Bogor ini tuh suasananya tuh enak banget, sejuk dan rindang banget. Ini aku menuju Danau Gunting. Ini tuh hari Jumat dan lagi libur nasional juga, tapi pengunjung di Kebun Raya Bogor ini cukup padat. Dan suasana di sini memang benar adem, pohonnya tuh tinggi-tinggi banget. Fasilitas di Kebun Raya Bogor ini juga cukup bagus ya. Jadi kayak ada tenda-tenda gitu, dilengkapi dengan kursi-kursi dan meja. Jadi buat healing, buat chill juga itu sejuk banget. Pemandangannya tuh ke depan danau, pohon rindang, dan suasananya juga adem banget. Bagus banget buat calm and relax. Di tepian danau ini tuh cukup indah banget. Di sini tuh ada tumbuhan dan bunga-bunganya tuh cantik. Seperti ini bunganya, cantik banget, warna putih. Yang datang ke Kebun Raya Bogor ini tuh beragam ya, dari usia anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Di sini tuh spotnya bagus banget, bisa buat foto-foto juga, atau sekedar melihat danau yang tenang dan bunga yang cantik seperti ini. Ini bunganya cantik, warnanya ungu. Aku mau cari tempat duduk yang tenang untuk menikmati suasana pagi ini dan menikmati bekal makan aku. Sepertinya ini tempat duduk yang cocok untuk beristirahat, jadi aku putusin duduk di sini. Dan tepat banget aku duduk di sini tuh, pemandangannya bagus banget. Depan aku danau dengan air mancurnya, dan juga ada batang pohon. Sejuk banget di sini, aku suka banget.
Dan ini aku mau mengeluarkan bekal makanan yang udah aku buat tadi pagi, sambil menikmati makanan dan menikmati pemandangan yang sejuk. Onigiri Marisa. Mari makan. Ini aku buat sendiri onigirinya dengan isian ayam cabai garam. Dan itu praktis banget karena udah dikasih plastik segitiga. Tinggal buang aja plastiknya sesudah makan. Jadi nggak usah tuh bawa lagi tempat-tempat bekal yang menuhin tas. Ini dia bandros Bogor. Dan ini risoles ayam pedas. Dan ternyata udah dimakan sama suami aku, udah digigit. Mari kita coba risol Bogor. Dalamnya tuh isiannya banyak, ayamnya tuh nggak pelit ngasihnya dan rasanya tuh pedes, tapi yang masih wajar. Jadi pedesnya tuh nggak yang sampai bikin kita kepedesan. Ini tuh enak banget, di luarnya crispy, di dalamnya lembut. Next time kalau aku ke Bogor, aku akan beli lagi ini, risolesnya enak. Aku mau cobain bandrosnya. Bandros Bogor. Bandros Bogor ini tuh rasanya enak. Aku suka, dia itu lembut banget dan di atasnya tuh ada kayak parutan kelapa dan seger banget kelapanya. Enak. Dan di sisinya tuh kayak ada rasa-rasa gurihnya, terus kayak rasa bakarannya kayak gitu. Ini enak. Pokoknya nanti kalau ke Bogor lagi, aku mau beli risoles dan bandros lagi. Ini tuh enak banget, aku suka. Aku udah selesai makan, alhamdulillah kenyang. Jadi aku mau cari dulu tempat sampah, dan itu tempat sampahnya udah kelihatan. Jadi dimanapun kalian berada, kalian harus buang sampah pada tempatnya ya. Jangan buang sampah sembarangan, karena itu merugikan kita sendiri. Aku suka banget di sini, dan ini suasananya sejuk banget. Bunganya tuh indah. Di sini juga ada kayak patung-patung gitu. Bunga ini cantik banget, warnanya bagus. Ini tuh Istana Bogor, merupakan istana kepresidenan ya. Dan istana ini tuh merupakan salah satu peninggalan istana dari zaman Belanda. Di sini juga sebagai tempat spot foto. Ini aku lanjut jalan lagi sesuai dengan petunjuk peta. Jadi ini aku menuju makam Belanda.
Menurut catatan sejarah, makam ini tuh sudah berada di area ini sejak tahun 1784. Bahkan sebelum Kebun Raya Bogor ini tuh diresmikan. Pendiri makam ini tuh bernama Profesor Rainward, dan dia itu salah satu orang yang pertama sampai ke puncak Gunung Gede. Ada 48 makam. Iya. Profesor Rainward ini juga kelahiran dari Jerman, dan dia juga salah satu seorang ahli botani. Suasana di makam ini tuh lumayan sepi, dan sepertinya pengunjungnya ke area makam ini tuh nggak banyak. Aku dari tadi belum melihat orang yang datang ke sini, dan mungkin karena ini tuh makam, jadi orang mungkin nggak terlalu excited untuk datengin tempat ini. Dan memang suasananya juga sepi banget, banyak banget pepohonan yang rindang, dan sedikit kesannya agak menakutkan mungkin bagi sebagian orang. Jadi mereka tidak datang ke sini. Dan ini adalah makam Jenderal Hindia Belanda ke-9, Jenderal Dominic. Suasana di area makam ini tuh memang benar-benar sepi banget, dan dari tadi aku belum ketemu orang yang datang ke area ini. Di sini juga ada tanaman pohon bambu yang tinggi-tinggi, dan ini juga ada sebuah rumah. Ini bukan rumah, tapi kayak mirip gapura gitu yang terbuat dari bambu, dan ini tinggi banget. Tapi unik. Aku lanjut lagi perjalanan. Di daerah sini aku baru nemuin orang yang sedang jalan, dan ini tuh tempat apa ya? Di sini juga bagus dijadiin spot foto karena terlihat sangat bersih dan kayak altar menuju istana. Olive Store, bahasa Inggris Kebun Raya Bogor. Lurus ke sana Olive Store. Sejuk banget. Ini gedung apa? Kosong. Di area sini tuh banyak gedung-gedung, dan gedungnya tuh seperti gedung buatan peninggalan Belanda. Warnanya sangat otentik, dan gedungnya khas banget kayak peninggalan zaman dulu, zaman Belanda. Aku salfok sama pohon ini. Pohonnya tuh tinggi banget dan unik. Tadi tuh aku naik dari Blok M itu Transjakarta jam 8-an, dan rutenya tuh kalau naik Transjakarta lewatin tol, jadi nggak macet juga dan cepat, dan harganya cuma Rp1 sampai tanggal 7 ya. Transjakarta MRT itu hanya Rp1 sampai dengan tanggal 7 September. Ini aku udah sampai Olive Store,
Aku mau cari gantungan kunci karena aku suka ngoleksi gantungan kunci. Ini lukisannya bagus banget, unik banget. Gak ada gantungan kunci, Mak. Gantungan kuncinya Lagi habis ya. tinggal kulkas aja. Ini apa? Itu magnet. Oh, ini magnet ya. Aku nyari gantungan kunci yang khas kebun raya, nggak ada ya? Kosong. Ya udah, makasih ya. Sayang banget aku nggak dapat gantungan kebun raya Bogor. Jadi ini aku lanjut jalan lagi dan aku ini udah nyampe di atas taman akuatik. Sesuai petunjuk arah, aku mau jalan ke arah Taman Meksiko. Taman Meksiko ini adalah taman yang mengkoleksi berbagai macam tumbuhan seperti kaktus. Taman ini tuh berisi kumpulan tanaman iklim kering yang jumlahnya sekitar 100 spesies. Sebagian tanaman koleksi di Taman Meksiko ini, tanamannya tuh didatangkan langsung dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Ini ada salah satu tanaman kaktus yang sayang banget ditulisin kayak nama-nama gitu. Menurut aku sih itu kurang baik ya, karena menghilangkan estetik dari keindahan kaktus tersebut. Di sini aku salvok sama air mancurnya. Di sini tuh suasananya tenang, damai. Aku mau lanjut lagi menelusuri Taman Meksiko ini. Suasana di Taman Meksiko ini tuh sepertinya lebih sepi dibandingkan taman-taman lain yang ada di Kebun Raya Bogor. Ada beberapa orang pengunjung yang datang ke sini tapi nggak terlalu ramai. Padahal di sini tuh bagus juga buat spot foto karena di sini tuh tanamannya unik-unik banget, bentuknya juga lucu-lucu. Aku mau lanjut jalan lagi dan di sini memang benar-benar sepi. Di depan sana ada kursi, sepertinya aku mau istirahat dulu dan duduk-duduk tenang di situ. Kayaknya tuh suasana di sini tuh damai banget, jadi aku mau sedikit menikmati suasana. Di belakang kursi ini tuh seperti ada jembatan warnanya merah. Dan lucu juga ini buat spot foto, duduk di sini sambil berpose.
Ini aku melanjutkan perjalanan lagi, mau explore lagi ke tempat yang lain. Di sini aku udah nyampe di Taman Akuatik dan aku sedang menikmati suasana di sini. Sejuk banget. Suara air buat aku tuh tenang, rileks gitu. Aku lanjut lagi dari Taman Akuatik. Aku mau menjelajahi tempat lain. Di sini sepertinya tempatnya kok sepi banget dan pohonnya terlalu lebat. Benar-benar gak ada orang yang lewat sini. Ini tuh seperti kayak jalan pintas di depan sana, tapi kayaknya rame. Jalan di sini tuh berasa gimana gitu, sepi banget. Tapi aku masih dengar suara orang ramai gitu di depan. Ini dia. Ternyata ini jalan pintas. Sepi banget, jalannya serem. Jalannya agak serem tadi. Kenapa takut kamu? Enggak, cuman kayak ya aja. Dan sebelah kanan ini ternyata ramai banget orang yang jalan lalu lalang pakai skuter, sepeda. Sana anggrek. Bunganya cantik banget. Tapi pohon tadi aku lihat yang ini. Jangan berhenti, terus. Kayak gini dia pohonnya nih. Ini. Pohon dua ini tuh ditanam secara berdampingan dan dikenal sebagai pohon randu kembar. Dan ternyata di daerah sini tuh banyak banget pengunjungnya. Cuaca di sini tuh panas sebenarnya dan anginnya tuh kenceng banget. Jadi kita pulang seperti kita ke sana. Dari kejauhan aku tuh sangat-sangat takjub sama bunga-bunga ini. Bunganya cantik banget dan tumbuhnya tuh kayak rapi banget. Nih di sini nih rumput sini. Dan ini salah satu pohon yang unik banget yang aku temuin di Kebun Raya Bogor. Warnanya tuh unik dan gak kayak pohon biasanya ya warnanya. Ada orange, hijau muda,
Aku lanjut lagi perjalanannya untuk explore tempat lain. Sepertinya rumah kaca Hoya ini tuh unik, jadi aku mau masuk dan melihat di dalam rumah kaca ini tuh ada apa. Rumah kaca ini tuh merupakan sebuah fasilitas untuk konservasi dan edukasi khusus tumbuhan Hoya terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara. Tanaman Hoya itu dikenal karena bentuk bunganya yang indah, serta nilai ilmiahnya sebagai tanaman epifit tropis. Rumah kaca Hoya ini tuh dirancang untuk merawat tanaman tropis dan juga untuk memamerkan keindahan dan keunikan dari tumbuhan Hoya. Ini aku udah keluar dari rumah kaca Hoya dan aku udah sampai di Taman Sudiana Kasan. Aku lanjut lagi jalan, aku mau ke jembatan. Jembatan ini disebut dengan Jembatan Surya Lembayung. Di sini tuh banyak banget orang yang berfoto, mau selfie atau foto sama teman dan keluarga. Kalau diperhatikan, sungainya ini tuh cukup deras ya, aliran air sungainya tuh cukup deras. Dan ini aku lanjut jalan lagi, mau explore ke tempat yang lainnya. Di sini aku memutuskan untuk jalan ke Jembatan Merah Kebun Raya Bogor, dan jalan menuju sana itu sangat sepi banget. Ini dia Jembatan Merah Bogor. Jembatan Merah di Kebun Raya Bogor ini tuh udah ditutup, jadi nggak bisa lewat karena jembatan ini tuh udah tua banget. Dan diperkirakan jembatan ini tuh dibuat sebelum kemerdekaan RI. Dan aku mencoba untuk menjelajah tempat lain. Di sini tuh aku nemuin tempat yang sangat sunyi, tenang. Di sini juga tempatnya tuh sejuk banget, pohonnya tuh tinggi-tinggi banget, rindang-rindang. Ini tuh bunga yang terkenal, bunga kuku macan. Dan setiap bunganya itu panjangnya sekitar 2,5 inci. Cantik banget. Gak kerasa aku tuh udah 3 jam jalan-jalan di Kebun Raya Bogor ini, dan masih banyak tempat yang belum aku telusuri. Sayang banget. Menurut peta Kebun Raya Bogor, ini tuh jalan menuju arah keluar dari Kebun Raya Bogor.
Tapi di sini aku salfok sama salah satu bangku di sini sepertinya sudah tidak layak untuk diduduki. Di sini sangat rimbun banget, rantingnya tuh menjalar kemana-mana. Ini aku udah sampai ke pintu keluar dan aku salfok sama kucing ini. Kucingnya gendut banget. Hai, aku udah keliling di hutan Kebun Raya Bogor ini sekitar 3 jam dan udah capek banget. Oke, sampai sini aja videonya. Terima kasih udah nonton video aku. Ditunggu video selanjutnya. Bye.